anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video ke-10 ya. Nah, ini adalah video kita yang terakhir untuk semester pertama ini ya. Ada baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ya. Ini adalah video akhir kita. Berarti kita akan menghadapi semesteran. Untuk itu, jangan lupa apa yang telah dipelajari selama ini kamu tetap catat ya, supaya kamu nanti belajar lebih mudah lagi. Oke, anak-anak, kamu harus sehat, tidak boleh ada yang sakit ya. Kita jauhi COVID, kita harus tetap melawan dia. Oke, nak, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, kita mempelajari struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi secara umum terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Berikut adalah penjelasannya. 1. Pernyataan umum atau definisi umum. Bagian ini memuat definisi kelompok ataupun kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan. Menggunakan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi. 2. Deskripsi bagian merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku, sementara itu perincian bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Perincian manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah dapat dipaparkan juga pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan definisi manfaat suatu objek hingga sifat-sifat subjek objek, khusus objek. Ciri bahasa bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan perincian. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah dalam bidang ilmu seperti fotosintesis, simbiosis, dan sebagainya. Kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata sambung yang sering digunakan adalah yaitu, dan, sebagian, itu, dan di samping itu, dari segi. 3. Kesimpulan berisi rangkaian umum mengenai hal yang dilaporkan. Nah, itu merupakan strukturnya ya. Nah, sekarang kita masuki dari kaidah kebahasaan. Laporan hasil observasi. Secara umum, laporan hasil observasi harus ditulis dengan menggunakan kalimat efektif, bahasa baku, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Laporan hasil observasi akan banyak memuat kata peristilahan khusus seperti dalam biologi, fotosintesis, mikroba, simbiosis, dan sebagainya. Selain itu, menurut tim studi edukasi, teks laporan hasil observasi juga akan banyak memuat beberapa jenis kalimat di bawah. 1. Kalimat definisi. Kalimat yang mengandung pembatasan cakupan mengenai pengertian suatu hal sehingga menjadi jelas dan nyata. Contohnya, sapi adalah hewan ternak anggota suku dan anak suku Bovinia.
Kedua, kalimat deskripsi. Kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Contohnya, sapi adalah hewan pemakan tumbuhan. 3. Referensi. Jika dalam teks terdapat referensi dari tujuan lain, maka sumber tulisan tersebut harus dimuat di dalam laporan tersebut. Misalnya, jika kita mengambil beberapa istilah dari buku, maka buku sumber tersebut harus kita cantumkan. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan perbendaharaan kata formal yang sesuai dengan paduan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan kata yang tidak baku sering terjadi karena penyerapan yang tidak tepat dari bahasa lain. Terkadang campuran bahasa daerah juga menjadi penyebabnya. Berikut adalah contoh kata baku yang tidak baku dilengkapi dengan kata yang seharusnya digunakan. Misalnya, kata tidak bakunya menyeliat. Kata bakunya melihat. Mempengaruhi. Kata bakunya mempengaruhi. Merubah. Kata bakunya mengubah. Dan selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia dengan pilihan kata yang baku, efektif, tidak boros, paralel, senada, dan cermat sehingga penjelasannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Kalimat efektif dapat dicapai dengan beberapa unsur di bawah ini. 1. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk atau harmonisasi kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, hutan, bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, air, dan cuaca memanfaatkan kurang paralel. Hutan, bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut, dan cara paralel. 2. Kehematan. Penghematan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan subjek. Contohnya, kalimat itu tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu, tidak hemat. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Hemat. Penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia berkemenung, tidak hemat. Sejak pagi dia berkemenung, hemat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju merah, tidak hemat. Ia memakai baju merah, menghemat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, para tamu-tamu datang tepat waktu, tidak hemat. Para tamu datang tepat waktu, itu hemat. 3. Kecermatan. Kecermatan berarti membuat kalimat yang tidak bermakna ganda sehingga kalimat tidak dapat menimbulkan tafsiran lain yang dapat membuat pembacanya salah pemahaman. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, salah, makna ganda. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah, benar. Kita masuk dengan langkah-langkah penulisan teks hasil observasi, ya. 1. Melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan kriteria objek menarik dan kebiasaan mungkin dikuasai atau memungkinkan untuk dilakukan. 2. Membuat daftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi laporan. 3. Menyusun kerangka laporan, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan urutan yang dikehendaki. 4. Pengembangan kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu.
dalam tahap ini kita harus menjadi topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun bisa saja membuat kalimat tambahan yang fungsinya sebagai pengikat sehingga kalimat-kalimat yang ada menjadi paduan. Nah, contohnya bisa kalian lihat di buku paket bahasa Indonesia. Ya, Nak ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Bagaimana anak-anak? Videonya sudah kalian lihat kan? Nah, itu kamu pelajari supaya kamu dapat mengerti apa yang sudah disampaikan semua guru-gurumu ya. Nah, inilah akhir dari video kita ke-10. Sebelumnya itu mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah video Ibu ke-10 ini untuk semester ini. Dan jangan lupa kamu tetap belajar agar tercapai cita-citamu. Oke anak-anak, tetap sehat dan selalu jaga kebersihan dan tubuh. Oke, sampai jumpa. Dadah.